Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan, shalom kepada seluruh jemaat GBI House of Joy. Senang kembali pada hari ini boleh bersama-sama dengan Anda. Di layar kaca boleh lambaikan tangan saudara bersama-sama, dan kita nyatakan pujian kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik untuk selama-lamanya. Mari saya mengundang bagi saudara bangkit berdiri dan kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Hey, yeah, 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 yeah. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Ialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya
setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Oh, haleluya, mari sama-sama nyatakan, ku rasakan kebaikannya. Ku nyanyikan, kata, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah. Panggil Yesus, Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Untuk selama-lamanya. Yang percaya setuju katakan amin. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami punya Tuhan yang baik. Dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan selain kami datang bersyukur kepada Bapa yang Sakti. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur lagi.
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, oh, oh. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Oh, oh. Syukur bagimu. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur menyembahmu, menyembahmu Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami bersyukur, bersyukur. Sebab Engkau baik untuk selamanya. Kasih setiamu yang tiada berkesudahan, yang selalu baru bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur, kami meninggikan-Mu ya Allahku. Kami bernyanyi bagimu, kami bermazmur bagimu. Kau Allah yang setia. Kau setia, Kau setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu ku bersyukur. Kau yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu ku bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Oh, Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu yang terbukti, yang Kau tunjukkan dalam seluruh kehidupan kami. Bahwa kami tidak pernah kekurangan hal yang baik. Bahkan tahun atau hari-hari kehidupan kami dipenuhi dengan segala kebaikan-Mu. Dan biarlah kesempatan hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami memerlukan Engkau di hidup kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semua? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan penjagaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, dalam beberapa waktu ke depan kita masih membahas topik kesehatan dan kesembuhan. Kenapa kita membahas topik ini? Karena kita masih hidup di dunia ini dan dunia ini penuh dengan sakit penyakit. Saya berdoa melalui pembahasan topik kesehatan dan kesembuhan ini, Roh Kudus memberikan pemahaman yang jelas dan kebenaran itu bertumbuh dalam setiap kehidupan Bapak Ibu semua, agar walaupun kita ada di dunia ini yang sudah penuh dengan sakit penyakit, kita dapat tetap hidup sehat. Karena itulah yang Allah inginkan untuk setiap kita semua. Minggu lalu kita membahas Allah ingin kita sehat. Hari ini saya mau membahas sebuah topik baru yang berkata, apakah penyakit adalah alat yang Allah gunakan untuk mengajar kita? Karena banyak atau ada beberapa pemahaman yang berkata bahwa Tuhan mengizinkan penyakit atau penyakit berasal dari Tuhan. Bapak Ibu, jika penyakit, tragedi, kehilangan adalah sebagai guru untuk mengajar kita, mengapa Tuhan memberikan firman-Nya dan roh-Nya? Bukankah firman dan roh-Nya diberikan untuk mengajar kita? Mari kita buka sama-sama di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dikatakan dalam firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu, surat Paulus kepada Timotius mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab ada, firman Tuhan ada untuk mengajarkan kita.
menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dalam firman Tuhan itu tidak dicantumkan bahwa penyakit, tragedi, sakit hati, kehancuran sebagai guru untuk mendidik kita, untuk mengajar kita, bahkan untuk memperbaiki kelakuan kita. Tidak ada peristiwa pengalaman kehidupan yang dicantumkan dalam firman Tuhan untuk mengajar setiap pribadi lepas pribadi, atau Tuhan berikan peristiwa kehidupan untuk mengajar kita. Yang kedua, di dalam Yohanes 14 ayat ke-26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan, garis bawah ini, mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau kita punya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, dikatakan Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan. Saudara, Bapak, Ibu semua, pertanyaannya kembali adalah, apakah penyakit menjadi guru yang Tuhan kirimkan? Padahal kita sudah mempunyai firman, kita sudah mempunyai Roh Kudus sebagai guru untuk mengajarkan semua yang berbicara tentang kehidupan kita. Mengapa penyakit harus disebut sebagai guru? Perjanjian Baru tidak pernah menyebutkan bahwa Tuhan memberikan penyakit untuk mengajar setiap kita semua. Sebab jika kita menyetujui bahwa Tuhan mengajarkan penyakit, tragedi kehilangan, kegagalan, itu sama saja seperti kita tidak membutuhkan firman. Kita tidak membutuhkan Roh Kudus. Karena apa? Sudah diajarkan oleh sebuah tragedi, oleh penyakit. Dan firman Tuhan atau rohnya tidak menjadi bagian dalam pengajaran kehidupan kita. Atau dalam bahasa sehari-hari mungkin kita sering berkata, udah biarin aja. Kalau udah dikasih tahu nggak mau ngerti, biar kejedot, biar ketabrak sendiri, biar jatuh sendiri, rasain sendiri. Pernah nggak kita dengar kata-kata seperti itu? Tentunya kita pernah dengar ya Bapak Ibu ya. Saat orang tua mungkin udah bohwat gitu ya, ngadepin anaknya, udah biarin aja deh biar kejedot. Nanti kalau di penjara baru tahu rasa. Nanti kalau udah jatuh baru tahu rasa. Nanti kalau udah masuk rumah sakit baru tahu rasa. Padahal sebenarnya sudah diberikan panduan, sudah diberikan pemahaman oleh orang tuanya. Tetapi karena kekerasan hatinya, tidak mau mendengarkan pemahaman, pengetahuan, ajaran dari orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi cuekin aja, masa bodoh. Nah saudara, Bapak, Ibu, saya percaya Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita tidak memberikan kecelakaan, tidak merancangkan kecelakaan, sesuatu yang buruk untuk anak-anaknya yang dia sudah berikan hidupnya untuk kita semua. Tetapi kita punya Bapa yang baik, kita punya Bapa yang luar biasa. Saat kita diberikan firman-Nya dan saat kita diberikan roh-Nya, firman-Nya dan roh-Nya lah yang akan mengajarkan semua kehidupan. Dia akan memberitahukan jalan-jalannya untuk setiap orang yang percaya kepada Dia. Mari kita lihat apa pandangan Tuhan terhadap penyakit. Dalam Keluaran 15 ayat ke-26 dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, Bapak, Ibu semua, Keluaran 15 ayat 26 ini merupakan pasal perikop tentang pemberhentian bangsa Israel setelah mereka dibawa keluar, dibebaskan dari Mesir. Nah saudara, Mesir merupakan lambang perbudakan. Mesir merupakan lambang belenggu. Mesir merupakan lambang kesusahan. Segala sesuatu yang tidak enak ada di Mesir, termasuk penyakit. Ayat ini dikatakan, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Artinya selama bangsa Israel ada di dalam perbudakan, penyakit orang Mesir ada di situ, saudara. Nah saudara, Tuhan bawa keluar bangsa Israel, keluar dari perbudakan, dan saya percaya Tuhan juga bawa mereka keluar dari penyakit yang ditimpakan kepada orang Mesir. Karena di firman itu juga dikatakan, sebab
Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, Tuhan kita adalah pribadi, sosok pribadi yang hakikatnya adalah seorang penyembuh. Jadi pada saat Tuhan memandang penyakit, Tuhan memandang bahwa penyakit itu merupakan perbudakan yang ada di Mesir. Tuhan kita adalah Tuhan penyembuh. Yang percaya katakan amin. Di dalam Ulangan 28 ayat 60-61, kita dapat melihat sisi yang lain tentang penyakit. Ulangan 28 ayat 60 dikatakan, Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Kita harus pahami bahwa Ulangan 28 ini berbicara tentang berkat dan kutuk. Ini juga pasal yang berbicara perjanjian Allah antara Allah dengan bangsa Israel tentang ketaatan dan ketidaktaatan. Tetapi kita semua, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam anugerah. Kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Yesus sudah menjadi taat oleh Bapa di surga, mati di kayu salib menggantikan kita. Sehingga pada saat kita percaya di dalam Kristus, di dalam kasih karunia yang Kristus sudah berikan dalam kehidupan kita, kita memperoleh berkat-berkat Tuhan. Galatia 3 ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, perjanjian Allah dengan bangsa Israel di dalam pasal 28 ini sudah digenapi di dalam Kristus. Sehingga saudara dan saya yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan menerima berkat kesembuhan di dalam Kristus. Tetapi kita dapat lihat di dalam Ulangan 28 ayat 15 menggambarkan kutuk yang terjadi akibat ketidaktaatan bangsa Israel. Setiap penyakit dan wabah yang dianggap sebagai kutuk, bukan berkat. Sakit penyakit Mesir yang ditulis di situ di dalam pasal 28 ayat 15 dan seterusnya, itu tertulis sebagai perbudakan, disebut sebagai kutuk. Jadi Bapak Ibu, jika kita melihat kepada Taurat yang ditulis oleh Musa, kita dapat memahami bahwa penyakit bukanlah berkat, tetapi penyakit adalah kutuk. Jadi kita akan heran kalau kita yang sudah hidup di bawah kasih karunia, kita yang sudah hidup di dalam anugerah, di mana Kristus sudah mati untuk kita, dan kita punya pemahaman, masih memahami bahwa penyakit adalah guru untuk mengajarkan kita. Penyakit adalah salah satu cara agar saya mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, pada saat saya juga belajar ulang tentang kesehatan dan kesembuhan ini, saya pun mulai mendesain pemikiran saya kembali, pemahaman saya kembali, bahwa penyakit bukanlah berasal dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mengizinkan penyakit, tetapi penyakit itu mencuri. Dia berusaha mencuri segala sesuatu. Dia membunuh, dia membinasakan, sebagaimana seperti sifatnya iblis yang tercatat dalam Yohanes 10 ayat 10, bahwa dia mencuri, membunuh, membinasakan. Demikian juga penyakit. Penyakit mencuri waktu kita. Penyakit mencuri uang kita. Penyakit mencuri tujuan hidup kita. Karena apa? Karena kalau kita sudah sakit Bapak Ibu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Padahal Bapak Ibu, kalau kita memahami dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19, dikatakan Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang.
Kita dapat melihat dalam Lukas 4 ini merupakan misi daripada Tuhan Yesus. Ini ayat berbicara tentang hatinya Tuhan. Hatinya Yesus ingin menyampaikan kabar baik kepada Bapak Ibu semua. Menyampaikan kabar baik di situ dikatakan kepada orang miskin, untuk memberitakan kebebasan kepada orang yang tertawan, dan juga penglihatan kepada yang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas. Ini adalah hatinya Yesus untuk kita semua. Yesus ingin membebaskan kita dari pencuri. Yesus ingin membebaskan kita dari belenggu, dari tawanan, dari ikatan sakit penyakit. Yesus ingin membawa kabar baik bahwa segala kutuk sakit penyakit telah ditanggung di atas kayu salib, dan aku telah membebaskan engkau, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Yang percaya katakan amin. Mari kita sama-sama lihat di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 10 sampai 17. Saya menceritakan sedikit di situ Bapak Ibu. Ada Yesus melihat seorang perempuan yang 18 tahun dirasuk roh dan jadi bungkuk, tidak bisa berdiri tegak lagi. Yesus memanggil ibu itu dan mengatakan, penyakitmu telah sembuh. Nah, sangat menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena kesembuhan yang terjadi di situ nggak ada proses konseling, nggak ada proses tundingan, nggak ada pertanyaan, dan kemudian tidak ada asumsi bahwa penyakit itu kehendak dari Tuhan atau atas seizin Tuhan. Yesus menumpangkan tangan kepada perempuan itu dan disembuhkan. Dan kita memperhatikan, kalau kita memperhatikan cerita itu, penyakit dari perempuan itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh ikatan roh jahat yang disebabkan oleh iblis. Nah, Bapak Ibu semua, penyakit merupakan sebuah ikatan. Kalau kita melihat kepada Lukas 13 ayat 10 sampai 17, kisah perempuan yang sakit bungkuk dan tidak bisa berdiri tegak. Penyakit adalah sebuah ikatan. Penyakit bukanlah berkat dari Tuhan. Penyakit bukanlah desain awal dari Taman Eden untuk manusia. Yesus justru datang untuk menyembuhkan semua sakit penyakit. Yesus datang untuk membebaskan umat manusia. Yesus menentang sakit penyakit. Selama ia melayani di bumi ini, kita dapat melihat, membaca dari cerita di Alkitab bahwa Yesus melayani orang yang sakit dan orang yang sakit itu disembuhkan. Penyakit merupakan pekerjaan dari musuh, dan Yesus datang untuk menghancurkan musuh. Penyakit bukanlah alat Tuhan untuk mencapai tujuannya di dalam kehidupan kita. Tujuan Allah adalah untuk menghancurkan penyakit, menghancurkan sakit penyakit. Jadi garis bawahi bahwa penyakit bukanlah berkat dari Tuhan. Tidak ada ayatnya bahwa penyakit adalah berkat. Penyakit justru digambarkan sebagai kutuk, sebagai perbuatan iblis, sebagai ikatan, tawanan, dan belenggu. Sebaliknya Bapak Ibu, kesembuhan adalah sifatnya Allah. Kesembuhan adalah pemberian yang Allah sudah berikan untuk Bapak Ibu dan saya. Seperti yang tercatat di dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ia dihina, ia dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Allah memberikan anaknya Yesus untuk membebaskan tawanan, membebaskan belenggu ikatan, membebaskan kutuk, bukan hanya secara rohani tetapi juga jasmani. Agar apa? Supaya saudara dan saya mengalami kesembuhan dari sakit penyakit. Ingat baik-baik dan garis bawahi, pahami baik-baik, kesembuhan adalah sifatnya Allah. Allah datang membawa kesembuhan. Nah, saya belajar ini saudara, saya juga mendesain ulang pemahaman yang baru untuk kita semua, bahwa
Tuhan ingin kita sehat. Allah ingin kita sehat, dan penyakit bukanlah guru untuk mengajarkan kehidupan kita untuk mendekat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya rindu sekali untuk kita kembali kepada kebenaran. Mari kita tinggalkan, mari kita buang pemahaman yang salah, pengajaran yang salah, peristiwa kehidupan yang menjadi kepercayaan di dalam diri kita. Apa kata orang tentang sakit penyakit, tentang kesembuhan? Mari kita kembali duduk di dalam kebenaran, karena kebenarannya berkata Allah ingin kita sehat. Kebenarannya berkata Allah tidak memakai penyakit untuk mengajar kepada kita, karena Allah sudah memberikan firman-Nya dan Roh-Nya untuk mengajarkan segala sesuatu tentang kehidupan ini. Mari kita berdoa dan kita minta hikmat pewahyuan daripada Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Satukan hati kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini. Kami percaya bahwa Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami mau membuang segala sesuatu pemahaman, pengajaran yang salah Tuhan, yang pernah kami terima. Tetapi pada hari ini kami mau sepakat dengan firman Tuhan bahwa penyakit bukanlah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Penyakit bukanlah berkat dan tidak diberikan kepada saya untuk mengajarkan sesuai segala sesuatu. Tapi firman-Mu dan Roh-Mu lah yang mengajar dalam kehidupan kami. Hari ini hamba-Mu berdoa, minta Tuhan pewahyuan kebenaran ini diperjelas, dipahami lebih jelas lagi dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal, atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan, dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan, bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna.
Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati dengan ibadah hari ini. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Nah Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Tapi saya mau mengingatkan kita semua, mari beri yang terbaik karena kita sudah diberkati di dalam kasih karunia Tuhan. Berikan persembahan saudara, berikan persembahan persepuluhan, dan semuanya saya percaya akan digunakan untuk memperlebar kerajaan Allah di tempat kita melayani bersama-sama. Dan mari kita juga berdoa sepakat bersama-sama nanti untuk Indonesia dan juga untuk pemimpin rohani kita, dan kita berdoa semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan, hamba mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang memberikan persembahan pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka berlimpah-limpah dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, karena Tuhan adalah Bapa yang baik, dan kami percaya semua kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Hamba mau berdoa
berdoa untuk semua jemaat, mungkin ada berbeban berat di dalam pergumulan, bahkan mungkin ada yang menderita sakit penyakit. Biarlah Tuhan oleh bilur-bilur-Mu semua segala sakit penyakit disembuhkan. Dan hari ini aku berdoa Tuhan, biarlah pekerjaan mereka pun diberkati, kehidupan, keuangan, secara materi Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Bukakan hikmat-Mu, biarlah pintu-pintu terbuka agar berkat-berkat secara materi berlimpah dan mengalir dalam setiap kehidupan mereka. Berikan kerajinan, ketekunan dalam berusaha, dalam bekerja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu juga bersepakat berdoa untuk Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati Indonesia. Bersyukur untuk pandemi yang sudah menurun secara data yang kami perhatikan. Dan kami berdoa biarlah Tuhan memberikan hikmat untuk setiap jajaran pemerintahan dalam bekerja, dalam mengatasi pandemi ini, dan juga dalam perekonomian. Kami percaya bahwa Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Tuhan. Kami bersepakat berdoa untuk pemimpin rohani kami, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Gembala Rayon kami, Pendeta Budi Sastra Diputra. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan mereka, kesehatan, kekuatan Tuhan lindungi dan Tuhan jagai. Terima kasih Bapa. Kami mau akhiri ibadah kami dan kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat ini. Biarlah kasih setia Tuhan, damai sejahtera daripada Bapa di dalam Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.